Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan channel Fakguru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Amin. Pada video sebelumnya, Pak Guru sudah menyampaikan tentang materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, pada kesempatan ini atau pada video kali ini, materi yang akan Pak Guru sampaikan adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama secara alami, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa ikut campur tangan manusia. Jadi tidak dibantu oleh manusia, itu secara alami seperti itu. Terus yang kedua, nah beda dengan yang ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, itu adanya campur tangan atau perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi karena campur tangan manusia. Nah, beda dengan secara alami. Kalau secara alami tadi tanpa campur tangan, kalau pada perkembangbiakan secara vegetatif buatan itu adanya campur tangan manusia. Adapun macam-macam perkembangbiakan vegetatif secara alami, yang pertama adalah dengan cara tunas, yang kedua dengan cara spora, yang ketiga dengan umbi batang, yang keempat umbi lapis, yang kelima akar tinggal, keenam tunas adventif, dan yang terakhir dengan cara geragih atau stolon. Inilah adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif secara alami. Jadi ada 7 macam perkembangbiakan. Cara pertama adalah dengan tunas. Dan tunas itu sendiri adalah tumbuhan yang muncul dari pangkal batang tumbuhan yang biasanya ada di dalam tanah. Contohnya misal tumbuhan pisang. Nah, ini adalah contoh tunas yang akan menjadi tumbuhan baru. Dan selain pisang, yang cara perkembangbiakannya dengan tunas adalah tumbuhan bambu dan juga tebu. Berikutnya adalah spora. Apa itu spora? Spora adalah inti sel yang berfungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ya. Dan spora ini terletak pada kotak spora yang dinamakan dengan sporangium. Nah, contohnya misal di sini ada jamur, ya. Dan biasanya spora ini terletak di bawahnya itu jamur. Dan selain jamur, yang cara perkembangbiakannya itu dengan spora adalah lumut dan juga tumbuhan paku-pakuan. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya mengembung, ya, membentuk umbi. Ini contohnya ada kentang. Di sini ada tumbuhan kentang atau tanaman kentang. Dan selain kentang juga ada contoh lain yang cara perkembangbiakannya dengan umbi batang adalah ketela rambat, ya. Atau kalau di kita mungkin boleh apa namanya, ya. Selanjutnya adalah umbi lapis, di mana umbi lapis merupakan batang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun berdaging, di mana umbi lapis ini memiliki susunan berlapis-lapis. Ini, ya, contoh seperti bawang, di mana bagian yang berlapis-lapis ini merupakan tunas yang akan tumbuh membesar sehingga akan terbentuk siung, gitu. Dan yang tanaman lain atau contoh tanaman lain yang perkembangbiakan atau cara perkembangbiakannya dengan umbi lapis adalah bawang putih dan juga bunga lili atau
bunga bakung. Berikutnya adalah dengan cara akar tinggal atau rizoma. Rizoma atau akar tinggal ini merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ini namanya batang, ya. Jadi batang yang menjalar di dalam tanah. Contohnya misal ini gambar jahe, ya. Dan selain jahe ada juga yang seperti ini yang termasuk rizoma, yaitu kunyit dan juga lengkuas, dan ini merupakan contoh bumbu-bumbu dapur, ya, yang sering digunakan oleh ibu-ibu kalian gitu, ya. Cara perkembangbiakan berikutnya adalah dengan cara tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Tunas adventif adalah tumbuhan yang dapat ditemukan pada bagian tepi daun. Nih contoh gambarnya, ya. Ini adalah contoh gambar tumbuhan cocor bebek, ya. Ya, ini yang namanya tunas adventif. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang banyak ditemukan di tepi daun, atau selain di tepi daun juga ada yang di akar. Contohnya pada tanaman sukun, ya. Dan yang termasuk tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan tunas adventif itu selain cocor bebek, ada sukun, juga ada kesemek, ya. Selanjutnya dengan cara geragih atau stolon. Apa itu geragih? Geragih merupakan, nah ini contoh gambar geragih, adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, ya. Kalau tadi rizoma itu di bawah permukaan tanah. Nah, ini kalau ini di bawah permukaan tanah batangnya. Nah, tapi kalau stolon tadi, nah ini adanya bukan di bawah permukaan tanah tapi malah di atas permukaan tanah. Contoh tanaman yang cara perkembangbiakannya dengan cara stolon atau geragi ini adalah tanaman stroberi, ya. Tanaman stroberi, terus tanaman rumput teki, ya. Demikian anak-anakku pembahasan materi untuk hari ini. Sekali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tulis nama dan nama sekolah, dan juga yang paling utama yaitu pertanyaannya apa tentang materi yang sudah dijelaskan. Untuk materi hari ini cukup sekian, dan sampai ketemu lagi dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.